Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak di generasi kita. Ini kalau seumpama kita tidak dihadapi, hancur maka adat budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya tidak ada kata lain. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Sudah i'tida kepada kita, sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga sabarnya sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga relanya sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga legowonya mengalami melewati batas. Kami semakin dibiarkan, mereka semakin malah tidak baik, semakin seperti syaitan dan iblis. Makanya jalan satu-satunya sekarang kita bangkit melawan mereka untuk memberikan. Harus melawan kita. Kalau tidak melawan, hancur Anda sekalian sebagai bangsa. Saudara-saudara, saya tidak memandang siapapun itu ba'alwinya, siapapun itu habaibnya. Kalau memang melakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semuanya demi untuk keutuhan negara kita, demi untuk keutuhan adat budaya kita. Yang jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum dengan budaya-budaya yang tidak benar. Kita punya budaya yang sangat santun. Budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sumatera, sampai budaya Aceh, budaya Maluku, semua ada angga unggunya, itu ada Nusantara. Hampir dikikis oleh budaya dan cara-cara daripada oknum Betawi, menjelek-jelekan, mencaci maki. Ini kalau dibiarkan, saudara-saudara kalian, generasi kita di masa yang akan datang mau jadi apa? Ini harus dipikirkan. Sudah itu klaim, ada makam diklaim. Ini barusan di Cirebon saya temukan tuh beberapa makam yang palsu, beberapa makam yang dikiranya palsu ini. Sebab zaman dulu masyarakat tidak mengenal di situ ada Syarifah, di situ ada Habib, tetapi sekarang ada makamnya. Bermunculan Allah menunjukkan ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan ragu-ragu ketika yang hak datang, maka kebatilan pasti akan hancur. Allahu Akbar. Jadi kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut. Kalian rapatkan barisan kalian, gandeng tangan sarang bersama-sama, rapatkan barisan kalian, derapkan kalian, bangun kalian. Wahai orang Indonesia, bangun kalian. Wahai orang Jawa, mana para punggawa-punggawa Mataram dan Majapahit? Mana para punggawa-punggawa Ngayogyakarta? Mana para punggawa-punggawa priangan yang ada di Jawa Barat, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten? Mana yang katanya jagoan-jagoan yang ada di Samudra Pasai, yang ada di Maluku, yang ada di Borneo, yang ada di Ternate? Mana bangsa kita yang ada di Indonesia? Anda jangan diam, jangan tidur, bangun bangkit, selamatkan negara Anda. Selamatkan negara Anda, jaga negara Anda, benahi negara Anda. Ini ada oknum yang besar, hadapi mereka semua. Kita peradabannya lebih bagus daripada mereka, kita kisahnya lebih bagus daripada mereka, kita juga punya cerita lebih bagus daripada mereka, dan saudara-saudara kehebatannya juga lebih diakui kita daripada mereka. Saudara-saudara sekalian, kita punya orang Nusantara pernah menguasai dunia, sampai hampir 3/4 dunia dikuasai, termasuk Rusia itu di bawah kekuasaan kita. Saudara-saudara sekalian, kita pernah punya Majapahit, kita pernah punya punya Mataram, kita pernah punya Sriwijaya, kita juga pernah punya kerajaan Maluku yang sangat banyak sekali. Kita juga pernah punya kerajaan Sultan Babullah, Ternate. Kita juga pernah ada kerajaan Boy yang sangat luar biasa. Ini saudara-saudara termasuk priangan yang ada di Pasundan. Ini cerita kehebatan ini, saudara-saudara, tidak dimiliki oleh negara-negara lain, apalagi negara dan masyarakatnya kaum Betawi tidak ada itu. Jadi kalau seumpama kalian kalah, ya aneh juga. Makanya saudara-saudara kalian, masyarakat Jawa harus bersatu. Kita harus bersatu. Jangan biarkan, sebab ini menurut saya, ini sudah bukan kesalahan, ini sudah kebohongan. Ini bukan sekedar khilaf, tapi ini memang ada program terencana di balik itu.
Saya berhak menilai akibat sikap tingkah laku Anda seperti itu. Saya sebagai rakyat Indonesia berhak menilai. Di balik itu Anda punya rencana tersembunyi untuk menguasai Indonesia. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia, ayo kita bangkit, bangun dari tidurnya. Kita tidak untuk membenci siapapun. Kita tidak benci kepada habaib. Kita tidak benci kepada orang-orangnya, tapi kita benci kepada kebatilannya. Apalagi kebatilan itu merusak negara kita. Ini yang harus kita lihat. Betul atau betul atau? Maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya berdiri sini mengajak saudara-saudara sekalian semuanya, dari manapun segera dibentuk laskar-laskar sabilillah, 9 waliullah dibentuk segera, yang ada di Jawa, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Lampung, yang ada di Kalimantan, yang ada di Maluku, yang ada di Ternate, Bone, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, semuanya bangun, rakyat Indonesia bangun, Anda bangun dari tidurnya. Ini badan budaya dan bangsa kita ada yang menguruskan. Anda bangun, bangkitlah Anda dari tidurmu. Bangkitlah Anda dari tidur kalian. Jangan sampai Anda dininabobokan oleh orang-orang yang tidak benar. Masya Allah, ngeri kadang-kadang. Sudah mengajari anak buahnya manggil kiai babi. Sudah ngajari anak buahnya manggil kiai kadang-kadang dengan julukan seperti dengan julukan binatang. Sudah kadang-kadang mengajari kasar, tidak mau menghargai para ulama kita. Seolah-olah yang hebat adalah mereka. Seolah-olah mereka adalah pemilik surga. Seolah-olah mereka adalah pemilik neraka. Seolah-olah mereka adalah pemilik syafaat. Mereka tidak tahu bahwa di bumi Nusantara ini banyak mulia Rasul, banyak cucu-cucunya Rasulullah dari kalangan wali songo yang diam 1000 bahasa, dengan akhlaknya dia tetap santun, tapi mereka sangat merajalela. Maka ini hadapan dengan Allah, maka Allah mengungkap itu semua. Jadi sesungguhnya mereka itu melawan Allah. Mereka itu melawan Allah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jadi kita bergerak untuk masalah yang berkaitan dengan laskar sabilillah ini, kebangkitan Wali Songo ini dengan para kiai. Ingat, dasarnya bukan karena benci kepada siapapun, tapi kita ingin membenahi rumah kita yang sudah diacak-acak oleh orang. Ada kursi yang jempalikan dibenahi, kemudian juga ada figura yang miring diluruskan. Ada debu-debu yang menempel dibersihkan oleh kita. Ini tugas kita. Tapi kalau di dalam rumah kita ada musang, ada ular kobra yang mau gigit, ada serigala yang mau melawan kita, terpaksa kita lawan. Karena ini serigala, ini ular kobra, ini bisa merusak rumah kita, bisa menghambat kita. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya minta kepada kalian semua, dengan ceramah saya yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menggugah hati Anda sekalian. Mari kita bergerak. Kita punya kekuatan banyak. Mari kita bergerak bersama-sama. Karena kalau semua tidak bergerak, saya yakinnya bangsa kita di masa yang akan datang hancur. Saya yakin generasi kita akan hancur. Karena generasi kita nanti tidak akan tahu tentang masalah cerita dan sejarah. Karena generasi kita nanti akan membaca sejarah apa adanya. Ketika seumpama ada sejarah yang diklaim, subhanallah, itu akan hancur sejarah kita. Dan ketika sejarah itu hancur, manusia tanpa sejarah itu sama dengan orang gila. Karena hidupnya tidak ada prinsipnya. Maka saudara-saudara sekalian, bangkitkan, tunjukkan dada kalian. Bangkitkan kalian, semangatnya bangkitkan, kemudian segera dibentuk di mana pun berada. Tinggal nanti akan kita koordinir bagaimana caranya untuk segera mendeklarasikan di masing-masing wilayah nanti serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada laskar sabilillah dalam rangka menjaga silsilah leluhur dan adat budaya Nusantara. Siapapun yang merusak sejarah, siapapun yang merusak simbol itu, siapapun yang merusak mentalitas dan akhlaknya
Maka dari itu saudara sekalian, kita harus kuat. Karena saya yakin ini bukan pekerjaan yang ringan. Sebab saya tahu juga dari saya tahu juga dari beberapa kawan bahwasanya ini makam itu yang dipalsukan atau yang dibaalwikan itu juga bukan 10 makam, 20 makam, ratusan makam, mungkin kalau semuanya bisa ribuan makam. Dalam satu wilayah itu ada 211 makam. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, betul. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, satu persatu kita benahi, kita adakan negosiasi yang baik dengan akhlakul karimah. Laskar sabilillah harus mendahulukan akhlak. Laskar sabilillah harus menghormati satu sama lain. Laskar sabilillah harus menghindari pertikaian. Laskar sabilillah harus menghindari caci maki. Laskar sabilillah tidak boleh tahqir, tidak boleh menghina orang, tidak boleh ihanah, tidak boleh menghina orang, apalagi menfitnah orang, tidak boleh. Tetapi kita semua adalah membenahi, yaitu adalah membenahi apa? Membenahi yaitu adalah rumah kita Indonesia ini yang sudah ada yang menghancurkan dan mengacak-acak semuanya, termasuk sejarah, situsnya, dan juga akhlakul karimah daripada generasinya. Saudara-saudara kalian itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita itu pergerakannya adalah pergerakan akhlak, pergerakan pembenahan. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau seumpama ada yang ngengkel, kalau ada yang tetap tidak mau membenahi, tetap membuat kerusakan di bumi Indonesia, maka saya tanya kepada kalian, kalian Laskar Sabilillah siap maju atau tidak? Siap maju atau tidak? Siap maju atau tidak? Harus siap maju kalian. Kalian harus siap maju. Apa sebabnya? Sebab kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau membenahi Indonesia? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersih bangsa kalian? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang peduli kepada bangsa kalian? Kecuali kalian sendiri. Maka mari kita buka mata, pasang kuping, kita bentuk laskar, kita kemudian siapkan segala-galanya, termasuk advokasinya. Barangkali ada yang menggugat hukum, barangkali ada yang memframing seperti ini, barangkali ada yang persekusi ini. Itu siap dihadapi. Maka saya menginginkan nanti di Cilacap harus kuat, di Cirebon harus kuat, di Jogja harus kuat, di Jawa Timur, di Madura harus kuat, di Kalimantan harus kuat, di Sumatera harus kuat. Yaitu adalah mereka-mereka Laskar Sabilillah berdasarkan payung daripada waliullah, ulama-ulama mutasawwifin, para auliaullah yang ada di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, maksudnya apa? Maksudnya supaya di Indonesia tidak ada lagi persekusi terhadap para ulama para kiai, tidak ada lagi terkezaliman terhadap para ulama para kiai, khususnya kiai NU, saudara-saudara sekalian. Maka saudara sekalian, kita sudah tahu tadi di antara beberapa tayangan-tayangan yang sangat menyakitkan hati kita, yang sangat luar biasa. Itu menurut saya itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan sekedar, menurut saya bukan sekedar kesalahan di dalam lisan, tetapi ini sudah ada rencana yang kita tidak tahu di belakangnya apa.